Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala muridu ni'matin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Samian selaku pembimbing mata kuliah PPKN dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada diskusi kali ini, saya akan memberikan presentasi yang berjudul Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habib Aldi Firdaus. Saya perwakilan moderator kelompok 6 yang beranggotaan saya sendiri, Habib Aldi Firdaus, yang kedua Lulu Sintia Jaya, yang ketiga Azizah Sita Dewi, dan yang terakhir Cici Wiharti. Selanjutnya, latar belakang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada UUD 1945, pasal 1 ayat 3. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Wujud nyata negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya konstitusi negara beserta peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau UU, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Perda, Provinsi, Peraturan Kabupaten atau Kota. Rumusan masalah. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan yang tadi di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana peraturan undang-undangan di Indonesia? 3. Apa definisi peraturan perundang-undangan? 4. Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan? Selanjutnya, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Mengetahui sistem perundang-undangan di Indonesia. 3. Mengetahui definisi peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, 4. Mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Presentasi yang selanjutnya akan diteruskan teman saya, Lulu Sintia, silakan. Pembahasan ilmu pengetahuan perundang-undangan atau Science of Legislation merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain Peter Noll tahun 1973 dengan istilah
GZ Gebung Re. Jordan Rudijk tahun 1975 dengan istilah wetgeving-Slur atau wetgevingskunde dan W.G. van der Velden tahun 1988 dengan istilah wetgeving teori. Sedangkan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S. Atamimi tahun 1975 dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu tersebut melahirkan istilah perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Di Indonesia, banyak berbagai literatur dikenal istilah seperti perundang-undangan, perundangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda, biasa dikenal istilah wetgeving, wet-like regels, atau wittelage regeling. Istilah perundang-undangan berasal dari istilah wettelige regels. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari regeling. Istilah Staats berarti negara, regeling adalah peraturan. Istilah perundangan berasal dari kata undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian wet atau undang-undang, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Di sisi lain, perundang-undangan sering diartikan sebagai wetgeving. Dalam Juridische Woordenboek, wetgeving diartikan sebagai 1. Proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 2. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Definisi ini juga diperkuat oleh H. Suhino yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki makna sebagai 1. Proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis, dan bersamaan dengan Suhino, Amiruddin Syarif juga menggunakan istilah yang sama tingkat tertinggi, yaitu undang-undang, sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. 2. Keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Namun sebenarnya Suhino lebih sering menggunakan istilah peraturan perundangan. Ketetapan MPR RI yang menggunakan istilah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1993 tentang garis besar haluan negara, GBHN, Undang-Undang. 2. Reformasi MPR RI nomor 10 MPR tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai hukum negara. 3. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004, antara lain. Pasal 3 menyebutkan, dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 ini dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam arah kebijakan bidang hukum, pasal 7 menyebutkan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
Istilah ini juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 setelah perubahan, yaitu 1 dalam pasal 24A ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Pasal 28I ayat 5 UUD NRI 1945 menyebutkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pasal I aturan peralihan UUD NRI 1945 menyebutkan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini, adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut. UUD RI 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Untuk proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, secara garis besar proses penyusunan rancangan undang-undang pada dasarnya melalui 4 tahapan, yakni persiapan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, dan tahap diundangkan oleh Sekretariat Negara. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 1. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintah di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dua, Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system, bahasa Inggris, yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti A. Pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah
kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. C. Pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka, dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan skala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Contoh kasus hukum perundang-undangan. 1. Korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. 2. Penistaan agama oleh Ahok. 3. Penipuan umroh first travel. 4. Cat mesum Rizik Syihab. 5. Pelanggaran UU ITE Buniyani. 6. Kasus reklamasi Pantai Jakarta. 7. Kasus kriminalisasi pemulung. 8. Korupsi EKTP. 9. Kasus Citizen Lawsuit. 10. Kasus kendaraan parkir hilang. Kesimpulan. Berdasarkan laporan dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu alat negara yang mempunyai tujuan menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Wujud nyata negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya konstitusi negara beserta peraturan perundang-undangannya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut sistem hierarki yang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan sebagai implementasi dari negara hukum. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Daftar pustaka. Ya, mungkin itu sekiranya presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran mungkin bisa ditanyakan melalui Meet atau sejenisnya. Karena seperti ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Begitu juga indahnya berbagi, jika kalau berilmu jangan sungkan mengomentari. Mungkin itu tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan sesi presentasi ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Habib Alti Firdaus, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.